Shalom, anak-anak muda. Di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Dan saya percaya ini akan sangat memberkati teman-teman cewek. Yaitu wanita idaman menurut Alkitab. Nah, kira-kira seperti apa? Ini yang akan coba saya bagikan. Dan saya berharap ini bisa ngebantu teman-teman cewek supaya engkau bisa bersikap dengan baik, bersikap dengan benar, sehingga menjadikanmu wanita yang terbaik, menjadikanmu wanita idaman. So, berikut ini ada beberapa poin wanita idaman menurut Alkitab. Yang pertama, wanita idaman adalah wanita yang cakap. Tertulis di dalam Amsal 31 ayat 10 dan ayat yang ke-11. Dikatakan begini, istri yang cakap siapakah akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Yang ke-11, hati suaminya percaya kepadanya. Suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Jadi istri yang cakap siapakah yang mendapatkannya? Cakap di sini bukan masalah penampilan, masalah rupa, bukan. Cakap di sini adalah respon atau bagaimana bersikap dalam kehidupan. Artinya bagaimana dia mengasihi pasangannya, bagaimana dia cara menghormati pasangannya. Itulah yang disebutkan dengan istilah cakap. Orangnya cakap dalam rumah tangga. Orangnya cakap dalam membangun satu hubungan. Nah, wanita yang cakap adalah salah satu ciri yang diidamkan rata-rata pria. Mereka menginginkan wanita yang cakap. So, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, wanita idaman menurut Alkitab. Maka yang kedua adalah wanita yang rendah hati. Nah, kita bisa baca dalam Lukas 1 ayat 38. Dikatakan di sana, kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Artinya Maria menyadari atau menyebut dirinya hamba. Ini adalah satu sikap yang rendah hati. Tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan. Dan inilah salah satu rahasia ketika seseorang diberkati, ketika seseorang dipercaya, ketika seseorang dipromosikan. Sebab firman Tuhan bilang, barang siapa rendah hati akan ditinggikan. So, wanita yang rendah hati adalah wanita yang diidamkan. Wanita idaman, wanita yang terbaik. Selain ditinggikan, juga diberkati dan membawa berkat untuk orang lain. So, itu dia yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, wanita idaman menurut Alkitab adalah wanita yang tunduk, bukan menanduk. Tunduk atau taat. Kejadian 12 ayat 1 sampai 6. Nanti teman-teman bisa baca. Kejadian 12 ayat 1 sampai 6. Sarah dia taat, tunduk kepada Tuhan ketika Tuhan memanggil Abraham suaminya untuk berangkat ke negeri yang mereka nggak tahu. Jadi suaminya mendengar suara Tuhan untuk pergi ke negeri yang mereka nggak tahu, dan Sarah taat. Dan ketaatan Sarah inilah salah satu mengapa Abraham diberkati Tuhan. Salah satu rahasianya, karena Sarah ikut taat terhadap suaminya ataupun terhadap Tuhan. So, itu yang ketiga, wanita yang tunduk ataupun taat. Nah, kemudian yang keempat, wanita idaman menurut Alkitab. Maka yang keempat adalah
wanita yang percaya Tuhan atau wanita yang beriman. Nah, kalau kita baca dalam Rut, kitab Rut pasal pertama ayat yang ke-16, dikatakan Rut begini, "Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam." Ini yang luar biasa. "Bangsamulah bangsaku, dan Allahmu Allahku." Jadi yang keempat ini, percaya Tuhan, beriman. Sama seperti Rut, dia percaya kepada Naomi, mertuanya. Dan dia berani berkata dengan iman, "Allahmu adalah Allahku, bangsamu adalah bangsaku." Dan apa yang terjadi? Akhirnya Rut hidupnya berubah. Hidupnya diberkati Tuhan luar biasa. Bahkan silsilah Tuhan Yesus Kristus pun muncul dari Rut. Nah, kenapa bisa demikian? Karena ketaatan, karena iman, karena orang tersebut beriman. So, belajarlah untuk menaruh imanmu, untuk menaruh harapanmu kepada Tuhan. Maka itu akan menjadikan engkau wanita yang terbaik, jadi wanita idaman. So, tetaplah percaya Tuhan, tetaplah miliki iman. Itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, wanita idaman menurut Alkitab. Maka yang kelima adalah wanita yang dipenuhi Roh Allah, atau wanita yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, kalau kita baca dalam Lukas pasal pertama ayat yang ke-15, dikatakan begini, "Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur ataupun minuman keras, dan ia akan penuh," ada kata penuh di situ, penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Artinya saat Elisabet dipenuhi Roh Kudus, menjadikannya istri yang luar biasa. Jadi kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Bahkan firman Tuhan berkata, "Tidak tahukah engkau bahwa Roh Kudus berdiam di dalammu?" Jadi wanita yang diidamkan, wanita yang terbaik adalah wanita yang dipenuhi oleh Roh Allah atau Roh Kudus. Orang ini menjadi sangat mahal, menjadi sangat berkuasa. Dan orang ini dipenuhi oleh janji-janji Tuhan. Nah, itu dia yang kelima. Dan yang terakhir, wanita idaman menurut Alkitab. Maka yang terakhir adalah wanita yang murah hati. Nah, kalau kita mau pelajari di Alkitab, ada satu contoh atau teladan yang kita mesti pelajari atau kita contoh, yaitu seorang Priskila. Seorang Priskila yang membuka pintu rumahnya. Jadi Priskila dia membuka pintu rumahnya bagi Rasul Paulus. Meskipun Paulus adalah orang asing baginya. Tumpangan itulah yang membuat pelayanan Paulus itu berhasil di Korintus. Artinya begini, karena kemurahan hati seorang Priskila lah yang membuka pintu rumahnya bagi Rasul Paulus, yang akibatnya membuat pelayanan Paulus itu berhasil di Korintus. So, murah hati ini akan membuat wanita mendatangkan berkat. Murah hati ini akan membuat wanita itu mendapatkan respek dan hormat dari banyak orang lain. So, ini dia anak-anak muda, ada 6 wanita idaman menurut Alkitab. Yang pertama wanita yang cakap,
Yang kedua, wanita yang rendah hati. Yang ketiga, wanita yang tunduk atau taat. Yang keempat, wanita yang percaya Tuhan atau beriman. Yang kelima, wanita yang dipenuhi roh Allah atau roh kudus. Dan yang keenam, wanita yang murah hati. So, ini dia yang boleh saya bagikan teman-teman muda. Saya berharap teman-teman cewek yang menonton ini, engkau muncul sebagai wanita yang terbaik, wanita idaman, yang membawa berkat, yang membawa teladan, yang membawa contoh bagi banyak orang lain. Sehingga lewat hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan. Tetap semangat, tetap antusias. Hari ini hari yang luar biasa, hari yang penuh dengan mujizat dan berkat-berkat Tuhan. God bless you.